Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan saya selaku ketua dan rekan-rekan saya. Saya Karissa Asyura. Saya Muhammad Ridho Alfarizi. Saya Argo Pasaribu. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok praktikum pembangunan orientasi objek Politeknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Saku Santai. Selama perkuliahan dari pertama hingga ke-8, kita sering membuat program simulasi keuangan menggunakan konsep CRE atau berbasis teks determinan. Namun, sistem berbasis teks tentu memiliki keterbatasan bagi pengguna umum. Oleh karena itu, melalui proyek Saku Santai ini, tim kami berhasil mengonversikan seluruh logika dasar OOP CRE tersebut ke dalam arsitektur modern berbasis komponen menggunakan Flutter UI agar pencatatan keuangan menjadi lebih interaktif dan mudah dipahami. Video ini akan dibagi menjadi 2 sesi utama, yaitu demonstrasi fitur aplikasi serta bedah koordinat implementasi OOP. Untuk sesi pertama, yaitu uji coba fitur dan kriteria CRUD, akan dipandu oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Argo Pasaribu akan mendemonstrasikan aplikasi yang kami buat, yaitu Saku Santai, dan kami mengambil skenario yaitu keuangan mahasiswa sehari-hari dan sekaligus membuktikan kriteria CRUD, yaitu create, dan update dan delete. Nah, pertama, jika kita membuka aplikasi tersebut, kami membuat tampilan seperti ini. Nah, kita akan disuruh untuk mengisi nama pemilik dompet baru. Misal, contoh, saya buat nama saya sendiri. Nah, setelah itu, kita akan klik masuk ke aplikasi tersebut. Terus, kita akan mengisi atau menginput create tambah data atau tambah pemasukan. Kita klik di sini. Nah, kita masukkan nominal uang yang akan kita masuk. Misal contoh 1 juta. Terus sumber pemasukan tersebut dari mana? Kita lihat di sini contoh dari orang tua. Terus tanggal akan tersedia sendiri tanpa kita ubah. Terus data tersebut kita simpan, klik ini. Nah, terus kita tambah pengeluaran atau create pengeluaran. Nah, nominal uang kita isi di sini minimal contoh 20.000. Kategori pengeluarannya ini kita klik. Misal contoh pulsa dan data internet. Tanggal tersebut sudah tersedia sendiri, yang dimana di waktu kita input data pengeluaran tersebut, kita simpan yang ini. Nah, begini tampilan jika sudah create data. Terus kita masuk yang berikutnya, yang read, melihat data. Nah, data tersebut akan terlihat di sini, teman-teman. Transaksi yang terakhir yang kita lihat. Jika lebih detail, kita lihat di riwayat. Kita klik riwayat, kita akan melihat riwayat catatan yang pernah kita input, data-data yang kita masukkan. Nah, berikutnya kita masuk ke update, yang dimana update ini kita klik yang titik 3 ini untuk update data. Contoh, kita ubah nominal nih di pengeluaran, kita salah masuk data, yang dimana data tersebut 30.000. Nah, kita tinggal ubah data terus simpan yang di sini.
Nah, data tersebut otomatis akan berubah jadi 30.000 sesuai yang kita input tadi. Nah, terus yang terakhir yaitu delete untuk menghapus data, yang dimana kita tinggal klik lagi yang titik 3 ini, terus kita klik. Nah, di sini kita akan melihat dua pilihan, ubah nominal atau hapus data. Karena kita memilih hapus, untuk menghapus data, kita klik yang hapus data ini, tulisan yang merah. Nah, data tersebut akan terhapus dan tinggal data yang kita tidak hapus sendiri. Begitulah, sekian. Nah, ini juga akan terlihat kalender yang akan kita buat. Terakhir yang mau kita lihat tanggal 2 gitu akan terlihat sendiri. Kita tinggal oke. Nah, kita tinggal lihat data tersebut ada atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya akan disampaikan codingannya kepada rekan saya selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, saya Nur Ilham. Kali ini saya ingin membeda isi codingan kami dan sekaligus membuktikan penerapan materi OP. Nah, langsung aja. Pertama itu ada class. Class itu adalah blueprint atau cetakan, yang dimana itu cetakan yang memiliki atribut dan metodenya sendiri gitu. Nah, pada codingan kami sendiri itu terdapat pada codingan kelas transaksi, atau kita bisa bilang itu kami membuat cetakan yang bernama transaksi gitu. Nah, setiap transaksi ini wajib memiliki ID, nominal, dan tanggal. Oke, lanjut. Ada konstruktor. Konstruktor itu adalah proses atau alat untuk membuat alat untuk mencetak kuenya. Nah, tadi kelas itu kan ada cetakannya, ini adalah alat untuk mencetak kuenya. Yang dimana fungsinya itu guna mengisi nilai awal atribut-atribut yang ada di dalam kelas. Nah, pada penerapan codingan kami terdapat pada codingan transaksi, dis ID, dis nominal, dis tanggal. Oke, lanjut. Ada enkapsulasi. Enkapsulasi atau pengkapsulan berfungsi sebagai menyembunyikan data agar tidak sembarang orang yang bisa mengubah data tersebut. Nah, ini kami menerapkan dua cara. Pertama itu mengubah variabel menjadi privat, yang dimana itu terdapat pada variabel nominal. Ya, untuk mengubah variabel ini menjadi privat, kita membutuhkan underscore. Jadi underscore nominal gitu. Jadi variabel yang memiliki underscore ini dia otomatis menjadi privat. Nah, itu terus untuk cara keduanya, karena tadi kami udah membuatnya jadi privat, kami butuh gerbang untuk orang luar bisa ngelihat isi datanya dan mengubah isi datanya. Dengan cara di sini kami menggunakan getter dan setter. Getter itu buat pembaca datanya, terus setter itu buat pengubah datanya. Nah, terdapat pada codingan double get nominal dan set nominal buat pengubah datanya. Terus di sini ada if nilai. If nilai ini buat validasi datanya agar nilai datanya itu tidak boleh kurang dari 0. Nah, oke, terus kita lanjut ke abstraksi. Abstraksi itu berfungsi untuk menyembunyikan implementasi rumit yang pada codingan dan hanya menampilkan fungsi yang pentingnya saja gitu. Nah, pada codingan ini ada dua abstrak. Yang pertama ada abstrak class, terus ada abstrak method. Ini termasuk abstrak method. Kenapa bisa bilang abstrak method? Di sini tujuan abstrak method itu untuk setiap anak kelas harus memiliki fungsi-fungsi ini, dan dia harus memiliki nilainya masing-masing. Jadi abstrak method ini hanya menyediakan saja. Itulah bisa bilang gitu ya.
Jadi setiap anak kelas itu harus memiliki nilainya sendiri gitu. Kita lanjut ke inheritance atau pewarisan. Nah, inheritance atau pewarisan atau bisa kita kenal itu sebagai anak kelas atau subclass lah ya. Nah, ini dia mewariskan atribut dan metode yang dimiliki oleh induknya atau bisa bilang superclass ya. Nah, jadi yang menjadi superclass di sini ialah transaksi, karena di sini ada keyword extend. Jadi anak kelas pemasukan ini sebagai anak kelas, dia mewariskan atribut dan metode yang dimiliki oleh transaksi atau induk kelasnya. Nah, yang dimana itu adalah ID, nominal, dan tanggal. Nah, anak kelas ini dia bakal menyimpan hasil inputan ID, nominal, tanggal itu dan mengirimkannya ke induk kelasnya. Nah, itulah inheritance. Oke, itu aja yang bisa saya dapat sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Emil Ilham, saya pamit undur diri. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait polymorphis, mixin, dan extension method. Yang pertama ada polymorphis. Sifat polymorphis dapat dibuktikan dengan penggunaan decorator override pada kelas pemasukan dan kelas pengeluaran. Fungsi memiliki nama sama seperti get warna visual akan berperilaku polymorphis, yaitu menghasilkan warna hijau pada objek pemasukan dan menghasilkan warna merah pada objek pengeluaran. Hal ini membuat kode UI kami bersih karena tidak perlu melakukan percabangan if-else yang rumit. Selanjutnya ada mixin. Kami membuat mixin yang berfungsi sebagai pencatatan log. Mixin dimasukkan ke dalam state dashboard menggunakan keyword with logger system, sehingga fungsi cetak log dapat dipanggil langsung di dalam CRUD kami. Selanjutnya ada extension method. Kami memasukkan fungsionalitas baru ke dalam tipe data awal DAT tanpa mengubah struktur aslinya menggunakan extension presentasi kontribusi undouble. Fungsi format persen dapat dipanggil langsung oleh variabel tipe double di bagian UI untuk menghitung rasio presentasi kontribusi di setiap transaksi secara instan. Sekian bedah codingan kami. Saya kembalikan kepada moderator untuk penutupan. Terima kasih kepada rekan-rekan tim berkembang. Sebagai kesimpulan akhir, aplikasi Saku Santai ini tidak hanya memenuhi kriteria fungsional code, tetapi juga menjadi bukti nyata keberhasilan tim kami dalam mengimplementasikan 8 pilar utama Project Oriented Programming ke dalam lingkungan pengembangan router modern. Demikian presentasi video proyek akhir kami. Terima kasih atas keperhatiannya Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami pamit undur diri. Selamat pagi.